Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, makasih banget nih udah menyempatkan waktu hari ini. Jadi, kali ini tuh kita akan bahas mengenai hasil evaluasi kinerja yang berbasis AI yang baru diterapin bulan lalu. Nah, saya sendiri tuh tahu ada beberapa hal-hal yang emang nggak mengenakan di hati gitu. Saya pengen hari ini tuh kita terbuka, kita transparan mengenai semuanya. Kalau AI ini pacar, kayaknya udah di ghosting duluan. Bayangin deh, udah bantu restore server jam 3 pagi. Paginya malah bilang nggak produktif. Sakit, Bu, sakit. Iya Bu, dan bukan Raja aja, banyak juga nih tim lapangan saya yang merasa hasil kerjanya itu nggak dianggap gitu Bu, karena nggak masuk ke log sistemnya. Nah, salah satu staff saya itu Dini, nah dia itu membantu alat ventilator di ICU sampai malam, tapi nilainya itu malah rendah banget Bu, karena nggak kerja sesuai jam efektif kayak gitu. Saya ngerti frustasinya, tapi kita nggak bisa mulai kerja kalau nggak ada data. AI itu tuh netral, yang masuk sistem itu yang dihitung. Kalau kita mulai toleransi input informal, nanti malah jadi subjektif dong. Oke, Zizi valid concern. Tapi mari kita lihat dulu data yang kemarin. Jadi izinkan saya buat share screen terlebih dahulu ya teman-teman. Sebentar. Hmm, Coba lihat. Saya aja ada di zona merah. Tapi saya kayak ninja deh. Kayak kerja pas orang lain tidur. Keren gak sih? Kayaknya cuman AI doang yang nggak bisa lihat di gelap. Mungkin kamu perlu lampu sorot saat kerja, Ja. Kerja malam tuh perlu lampu sorot kamu, biar AI bisa lihat kamu heroik. Ya. Saya sebenarnya ngerti sih pentingnya sistem Z. Nah, tapi kalau kita kerja di lapangan, kadang kan sinyal itu susah ya. Nyari sinyal tuh susah kalau di lapangan. Nah, mereka itu kan gak semuanya sempat buka dashboard buat input laporan. Apalagi kalau fokusnya itu menyelam di data pasien dan koordinasi sama vendor rumah sakit. Kan pasti sulit juga kan buat buka dashboardnya, nyari waktunya. Nah, eh, saya tuh udah input manual kan lewat Slack. Bahkan ada capture-nya gitu, ada buktinya. Tapi katanya karena bukan dari dashboard resmi, nggak dianggap gitu. Lalu, buat apa dong kita bikin komunikasi lintas platform kalau AI-nya cuma dipilih-pilih? Ini bukan soal pilih-pilih, Ja. Ini tuh soal struktur. Sistem itu ibarat mesin kasir. Kamu nggak bisa bilang jualan sukses kalau nggak ada bon. Tapi kan ini kita bukan toko sih. Kita mau nyelamatin si sistem waktu crash-nya. Jadi, kita tuh harus punya sistem bantu untuk kita sendiri. Ini tuh bukan bikin frustasi gitu loh. Oke, oke, oke. Oke, kita semua di sini lelah, tapi kita bukan musuh. Kita di sini itu keluarga. Kita ada di tim yang sama. Saya dengar semua argumennya. Sekarang, mari kita cari jalan tengah. Saya punya dua usulan. Yang pertama, evaluasi AI ini tetap dipakai sebagai baseline. Tapi kita juga harus nambahin sesi klarifikasi per bulan antara atasan dan juga staff untuk menjelaskan konteks kerja yang tidak terekam. Nah, yang kedua, kita buat form input nih, manual yang bisa disubmit, divalidasi oleh atasan langsung atau saya sendiri. Kalau formnya terstruktur dan ada standar input, mungkin saya bisa bantu desain. Checklist waktu bukti, saya pastikan tetap bisa dibaca AI meski inputnya manual. Oke, dan saya juga siap Bu buat bantu tim saya untuk mulai disiplin input nih. Tapi saya juga akan dampingin mereka dan bantu buat validasi. Kan mereka juga butuh tahu bahwa suara mereka itu penting gitu Bu. Ah, akhirnya ada harapan juga.
Mungkin saya juga bisa bikin log aktivitas IT mingguan sih. Kalau mungkin itu bisa membantu AI mengenai pola kerja saya. Jangan suruh saya pakai dashboard jam 3 pagi ya. Saya masih manusia juga. Nggak akan aja. Dan saya juga akan sampaikan ke semua tim manajemen bahwa implementasi teknologi harus berjalan berdampingan dengan pemahaman kontekstual. Nah, mungkin ringkasan dari rapat kita kali ini, yang pertama tuh evaluasi terhadap BI tetap digunakan sebagai data awal ya, atau database tadi. Nah, yang kedua, klarifikasi kinerja dilakukan tuh sebulan sekali. Yang ketiga, from input manual akan tersedia untuk aktivitas non standar. Yang keempat, Sisi akan bantu saya buat formnya. Yang kelima, Farah akan mendampingi timnya. Dan yang keenam buat Raja. Raja akan buat vlog aktivitas khusus tim IT. Oh iya, jangan lupa tolong apa kasih saya akses ya AI-nya. Siapa tahu saya bisa ajak dia ngopi atau ngobrol soal perasaan gitu kan. Saya sih setuju ya kalau AI-nya bisa belajar sarkasme, tapi kayaknya itu masih versi 5.0 sih. Sebenarnya yang penting kita semua itu udah ngerti. Semoga ke depannya sistemnya itu bisa kerja bareng kita ya, bukan malah jadi bos diem-diem nggak jelas gitu. Betul banget. Terima kasih semuanya. Ini diskusi yang dewasa, jujur, dan penuh semangat. Terima kasih juga karena kita udah saling terbuka satu sama lain. Kita ini bukan nolak teknologi ya teman-teman, tapi memastikan lagi manusia tetap jadi pusat dari semua keputusan. Gitu teman-teman. Oke, Ibu. Ya, terima kasih atas rapatnya. Terima kasih.